Selamat datang kembali di channel Suka Misteri dan Informasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa tanpa kekurangan suatu apapun. Sampai saat ini, misteri tentang keberadaan Pulau Atlantis masih menjadi perdebatan banyak orang, dan masih menjadi misteri yang belum bisa terpecahkan. Pulau Atlantis merupakan pulau legendaris yang pertama kali disebutkan dalam dialog Plato, dalam catatan kuno berjudul Timaeus dan Critias pada 347 sebelum Masehi, seorang filsuf dan matematikawan asal Athena Yunani. Di dalam catatan kuno Timaeus dan Critias, Plato menjelaskan bagaimana para imam Mesir menggambarkan Atlantis sebagai sebuah pulau dengan peradaban tinggi dan teknologi sangat maju, yang lebih besar dari gabungan Anatolia atau Asia Kecil dengan Libya, dan terletak tepat di luar pilar Hercules. Pilar Hercules sendiri merupakan pintu masuk Selat Gibraltar, dengan dua buah pilar yang berada di sebelah utara yaitu Batu Gibraltar, dan di sebelah selatan yang sampai saat ini masih diperdebatkan. Plato juga mengatakan bahwa Atlantis mempunyai kekuatan maritim yang sangat dahsyat, tanah yang subur, dan juga rakyat yang makmur. Sehingga Plato menyimpulkan bahwa Atlantis merupakan bentuk surga yang ada di bumi. Sekitar 9.000 tahun sebelum kelahiran Solon, seorang penyair asal Athena, atau 9.500 tahun sebelum Masehi, Atlantis pernah akan menyerang Yunani. Setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam ke dalam samudra hanya dalam satu malam saja. Pada buku Timaeus, Plato mengatakan, di hadapan Selat Mainstai Haiglisi, ada sebuah pulau yang sangat besar. Dari sana kalian dapat pergi ke pulau lainnya. Pulau itu seluruhnya daratan yang dikelilingi samudra, dan pulau tersebut adalah kerajaan Atlantis. Saat itu kerajaan Atlantis akan melancarkan perang besar dengan Athena Yunani. Namun kerajaan Atlantis tiba-tiba mengalami gempa bumi dan banjir, dan tidak sampai sehari semalam, kerajaan Atlantis tenggelam ke dasar laut. Dan negara besar yang melampaui peradaban tinggi, lenyap dalam semalam. Atlantis umumnya hanya dianggap mitos yang dibuat oleh Plato, untuk mengilustrasikan teori politik, walaupun banyak ahli yang tidak bisa menyangkal pernyataan Plato. Sampai saat ini banyak masyarakat yang sering membicarakan keberadaan Atlantis, tetapi pada umumnya masyarakat menganggap bahwa kisah Atlantis hanyalah mitos belaka. Banyak kita jumpai film-film superhero maupun komik kartun yang menceritakan tentang Atlantis, namun belum diketahui apakah cerita itu benar ataukah hanya imajinasi para pembuat film dan komik tersebut. Semua ide merujuk pada pernyataan Plato tentang Pulau Atlantis. Di dalam catatan kuno tersebut, Plato mengatakan bahwa zaman dahulu kala, Dewa Helenik membagi wilayah untuk setiap dewa. Pada saat itu, Dewa Poseidon mewarisi wilayah Pulau Atlantis. Dikisahkan juga ada seorang wanita asli dari Atlantis bernama Kleito yang pernah tinggal di Athena yang dinikahi Poseidon. Mereka dikaruniai 5 pasang anak laki-laki kembar. Poseidon membagi Pulau Atlantis menjadi 10 wilayah, yang masing-masing wilayah diserahkan kepada 10 anak mereka. Anak tertua yang bernama Atlas, menjadi raja di Pulau Atlantis, dan untuk menghormatinya, samudra yang ada di sekitarnya diberi nama Atlantis. Menurut buku Critias, 9.000 tahun sebelum kematiannya, perang terjadi antar bangsa yang berada di luar pilar Hercules dengan bangsa yang tinggal di dalam pilar. Bangsa Atlantis pernah menaklukkan Libya sampai Mesir, bahkan benua Eropa sampai sejauh Tirenia, dan menjadikan penduduknya sebagai budak. Ada beberapa catatan modern yang pernah diterbitkan terkait dengan keberadaan Atlantis. Menurut novel Francis Bacon di tahun 1627, berjudul The New Atlantis, yang menceritakan sejarah Atlantis mirip dengan catatan kuno Plato. Menurut novel Isaac Newton pada tahun 1728, berjudul The Chronology of the Ancient Kingdoms Amended, atau kronologi kerajaan kuno berkembang, yang menceritakan tentang berbagai hubungan mitologi dengan Atlantis, dan pada pertengahan abad ke-19, ada beberapa sarjana Mesoamerika yang menyatakan bahwa Atlantis berhubungan dengan peradaban suku Maya dan Aztec. Semua catatan kuno maupun catatan modern yang menjelaskan teori tentang Atlantis, belum bisa dibuktikan secara ilmiah dan belum bisa dibuktikan keberadaannya sampai saat ini. Bahkan teori Atlantis juga lebih dikenal dengan teori benua yang hilang. Sejak Ignatius L. Donnelly menerbitkan buku Atlantis The Antediluvian World, banyak yang mengklaim bahwa lokasi yang mereka laporkan adalah lokasi Atlantis yang sudah tenggelam dahulu.
Beberapa hipotesis arkeologi, hipotesis secara ilmiah, hipotesis secara fisika atau lainnya diberikan untuk mendukung pernyataan mengenai lokasi Atlantis yang hilang, namun tidak ada satupun yang berhasil dibuktikan sebagai lokasi Atlantis yang sesungguhnya. Walaupun Atlantis dianggap sebuah legenda bagi banyak pihak, namun ada seorang penulis Eropa abad pertengahan yang menerima kisah Atlantis dari ahli geografi Arab, dan percaya bahwa Atlantis memang pernah ada. Menurutnya jika Plato tidak menciptakannya, mungkin sebenarnya mencerminkan catatan Mesir kuno yang mengisahkan tentang letusan gunung berapi di Pulau Terra sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Letusan gunung berapi ini mungkin adalah letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah, yang disertai dengan serangkaian gempa bumi dan tsunami yang menghancurkan peradaban, sehingga memunculkan legenda Atlantis. Seorang ahli geolog dan fisikawan nuklir dari Brazil bernama Profesor Aricio Santos, dan seorang ahli genetika dari Oxford, Inggris bernama Profesor Stephen Oppenheimer, pernah mengatakan bahwa negeri Atlantis yang lama hilang berada di Indonesia, dan masih memendam sisa-sisa surga yang hilang itu. Profesor Aricio Santos mengatakan dalam sebuah buku yang terbit pada tahun 2005, berjudul Atlantis, The Lost Continent Finally Found, bahwa benua hilang itu kemungkinan besar berada di sebagian Indonesia dan Laut Cina Selatan. Di dalam bukunya juga, Santos mengklaim telah melakukan riset perbandingan kondisi wilayah, cuaca, potensi sumber daya alam, gunung berapi, dan pola hidup masyarakat setempat. Dia juga berhipotesis, Indonesia sangat sesuai dengan karakter geografis yang sesuai dengan karya Plato yang mengatakan, bahwa Atlantis adalah pulau yang lebih besar dari Anatolia atau Asia Kecil dan Libya. Menurut Santos, para ilmuwan yang mencari keberadaan Atlantis selama ini gagal, karena mereka mencari dan meneliti di tempat yang salah. Penjelasan serupa juga diperkuat oleh Profesor Stephen Oppenheimer, dalam buku Eden in the East, The Drowned Continent of Southeast Asia pada tahun 1998. Dia menerangkan bahwa ada sebuah benua yang tenggelam akibat bencana yang sangat hebat, dan naiknya permukaan air laut sekitar 7.000 hingga 14.000 tahun yang lalu. Wilayah yang digambarkan Stephen adalah wilayah Asia Tenggara dan Stephen menyebutnya sebagai Sundaland. Sejarah mencatat bahwa induk peradaban manusia modern adalah Mesir, Mediterania, dan Mesopotamia. Namun menurut Stephen, nenek moyang dari induk peradaban manusia modern berasal dari tanah Melayu yang sering disebut Sundaland atau Indonesia. Benarkah pernyataan tersebut? Apa bukti yang mendasari pemikirannya? Menurut Stephen, peradaban agrikultur Indonesia sudah ada sebelum peradaban agrikultur lain di dunia. Pernyataan Stephen juga dikuatkan oleh pernyataan Santos di dalam bukunya, yang mengatakan bahwa pada masa lalu, Atlantis merupakan benua yang membentang dari bagian selatan India, Sri Lanka, dan Indonesia bagian barat yang meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan terus ke arah timur Indonesia. Wilayah Indonesia bagian barat adalah pusat dari Atlantis itu sendiri. Di wilayah itu terdapat puluhan gunung berapi aktif dan dikelilingi samudra yang menyatu bernama Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Argumen Santos itu juga banyak didukung arkeolog Amerika Serikat, bahkan mereka meyakini bahwa benua Atlantis adalah sebuah pulau besar bernama Sundaland. Mengenai peristiwa tenggelamnya Atlantis karena gempa dan banjir bandang seperti yang telah diceritakan Plato, Santos mengatakan bahwa dahulu Indonesia juga pernah mengalami peristiwa bencana alam paling dahsyat, saat puluhan gunung berapi meletus secara bersamaan. Apa yang sudah dijabarkan menurut para ilmuwan tersebut tidaklah salah, karena semua tercatat dalam jurnal maupun buku yang mereka terbitkan. Namun saat ini kita akan melihat kisah dan fakta yang ada menurut Al-Quran. Pada zaman dahulu, menurut Al-Quran memang benar ada beberapa wilayah dengan karakteristik seperti yang digambarkan sebagai penduduk benua Atlantis. Mereka bernama kaum Ad yang ada di sebelah utara Hadramaut, antara Yaman dan Oman, kaum Samud yang ada di sebelah selatan Arabia di Gunung Atlab, Madain Soleh, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Nuh, penduduk Madian, dan kaum Ras, yang semua wilayah kaum tersebut merupakan negeri yang indah dan pernah berjaya di muka bumi, dengan lokasi yang tersebar di beberapa wilayah. Kaum-kaum tersebut juga memiliki peradaban yang tinggi, namun semua telah dimusnahkan dengan bencana yang dahsyat, mulai dari datangnya zaman es, air bah, gunung meletus, dan angin panas. Kaum Ad adalah kaum pertama yang pernah hidup di muka bumi, yang diyakini kaumnya para dewa.
Mereka mendirikan bangunan yang tinggi dan megah, dan mereka memiliki kekuatan yang besar dan mampu mencapai langit. Namun kaum Ad menyembah matahari dan banyak melakukan dosa, sehingga mereka sering bersekutu dengan setan. Diceritakan juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab kepada mereka, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat An-Najm ayat 50, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum Ad untuk yang pertama kali. Di dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 38 juga dikatakan bahwa, dan juga kaum Ad dan Samud, sungguh telah nyata bagi kamu, kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka, dan setan menjadikan mereka memandang baik akan perbuatan mereka, lalu ia menghalangi mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Di tahun-tahun setelahnya, pada setiap kaum terjadi beberapa kali regenerasi keturunan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memusnahkan mereka karena mereka tetap melakukan pengingkaran terhadap firman Allah, yang dibawa oleh rasul-rasul untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka, seperti yang telah disebutkan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 38, dan kami binasakan kaum Ad dan kaum Samud, serta penduduk Ras, dan banyak lagi generasi-generasi berikutnya di antara kaum-kaum tersebut. Di antara kaum-kaum yang menentang para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum-kaum yang paling mencolok dalam membuat kerusakan di bumi adalah kaum Ad dan kaum Samud, dan sisanya tak terhitung. Kaum Ad, kaum Samud dan kaum Fir'aun juga disebutkan di dalam Quran Surat Al-Fajr, ayat 7 sampai ayat 13 yang berbunyi. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota itu, di negeri-negeri lain. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, serta kaum Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak dan berbuat semena-mena di dalam negerinya, lalu mereka banyak membuat kerusakan. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka azab yang perih. Al-Quran juga menceritakan bahwa kaum tersebut adalah manusia super yang mampu melakukan apa saja yang mereka inginkan. Mereka adalah golongan manusia berkekuatan dahsyat yang pernah menguasai bumi. Namun mereka bersekutu dengan iblis dan ingin menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seketika itu juga mereka dihancurkan. Benarkah kaum Ad adalah leluhur bangsa Atlantis? Beberapa referensi mengungkapkan bahwa kaum Ad adalah keturunan pertama yang menempati tanah Indonesia dan di zaman itu Indonesia diberi nama Timur Laut. Dahulu kala, hampir seluruh pulau di Indonesia dan Malaysia yang sudah terpecah saat ini, merupakan satu daratan besar. Saat terjadi bencana yang maha dahsyat, seluruh daratan akhirnya terpecah sesuai ketinggian gunung dan lembah yang membentuk pulau-pulau dan daratan baru. Diceritakan juga pemimpin kaum Ad adalah seorang raja besar yang membawa pengaruh besar terhadap peradaban terdahulu. Raja tersebut bernama Sedat bin Ad. Dia adalah penduduk pertama negara Arab yang dikenal dengan sebutan Adits yang berasal dari nenek moyang mereka yang disebut kaum Ad, cucu Ham. Francois Lenormand dan Chevalier, seorang penulis buku yang berjudul Ancient History of the East, mengatakan bahwa bangsa Atlantis telah dipimpin seorang raja, dan mereka menjalani kehidupan selama beberapa abad lamanya. Raja Sedat menikahi 1.000 wanita, memiliki 4.000 anak dan hidup selama 1.200 tahun. Setelah kematiannya, anaknya yang bernama Sadid dan Sedat memerintah kerajaan Atlantis di berbagai wilayah, dengan sistem pemerintahan yang sama dengan ayahnya. Menurut pendapat saya, Indonesia memanglah negara Atlantis seperti yang sudah disebutkan beberapa referensi tersebut. Hal itu dibuktikan dengan melimpahnya sumber daya alam Indonesia, yang membuat Indonesia bisa hidup mandiri tanpa negara lain. Negara lain masih membutuhkan negara Indonesia, untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka walaupun mereka memiliki negara yang luas. Untuk itu, kita harus banyak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan tetap menjaga kelestarian alam di seluruh wilayah Indonesia. Semoga Indonesia menjadi negeri yang lebih baik lagi, dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.